Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sratono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi analisis reliabilitas integrator Cohen's kappa. Jadi, secara prinsip seperti ini. Analisis reliabilitas integrator Cohen's kappa itu adalah sebuah suplemen atau sebuah pelengkap dari CVI atau content validasi ya. Validasi isi atau konten validasi. Nah, ini adalah sebuah pelengkapnya gitu. Kalau misalnya teman-teman kemarin sudah atau ada yang sudah nonton video penjelasan saya terkait dengan icons value, nanti saya share linknya di sini. Icon value. Nah, icon value, si integrator ini adalah pelengkapnya dari icon value tersebut, gitu ya. Jadi secara prinsip seperti ini, bahwa ketika di icon value kan kita menggunakan rater itu atau penilai. Jadi ada sebuah instrumen penelitian itu dinilai oleh para rater. Taruhlah misalnya penilainya itu 2. Nah, itu kan dinilai. Nah, setelah dinilai maka didapatkan validitasnya menggunakan icon value ya. Dinilai content validation index-nya, CVI, content validation index. Nah, dinilai validasi isinya oleh 2 orang ahli menggunakan rumus Huygens dan didapatkan misalnya valid untuk misalnya ada taruhlah di sini konteksnya ada 19 soal misalnya atau 19 item atau 19 pertanyaan gitu. Nah, itu dicek apakah dia valid atau tidak valid gitu menurut mereka. Nah, oke. Nah, di integrator ini adalah menguji apakah para rater tersebut bisa dipercaya. Jangan-jangan penilaian mereka itu sama itu hanya kebetulan saja. Contoh misalnya kayak gini. Di icon value itu dia bilang bahwa misalnya ada 2 orang rater untuk soal nomor 1 misalnya. Rater pertama bilang bagus, rater kedua bilang bagus, gitu. 3 bagus dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi ketika mereka berdua bilang bagus itu adalah sebuah kebetulan pakai bahasa Jawa delalahe. Kebetulan sama gitu ya, kebetulan sama. Bisa jadi kayak gitu. Nah, di sini kita menguji apakah dia memiliki tingkat agreement yang sama atau tidak. Ketika semakin kuat tingkat agreementnya berarti emang 2 orang tersebut reliable gitu loh. Tapi ketika dia tingkat agreementnya itu rendah, berarti ketika 2 orang itu memilih pilihan yang sama, bisa jadi itu cuma kebetulan aja gitu, kebetulan. Jadi integritas, atau kita nggak bilang integritas ya, kita bilang reliabilitas dari 2 orang tersebut bisa dipertanyakan ketika tingkat agreementnya rendah gitu ya. Jadi intinya peran dari analisis reliabilitas integrator ini adalah sebagai pelengkap dari CVI atau Content Validation Index yang tadi itu. Nah, oke, nanti kita akan bahas secara detail aja. Nah, syarat Cohen's kappa ini, reliabilitas integrator Cohen's kappa ini, itu syaratnya adalah pertama, dia hanya terdiri oleh 2 orang integrator. Kalau lebih dari 2 orang nanti ada lagi antar kelas integrator, interkelas rater gitu. Nanti ada lagi nanti di video berikutnya. Oke. Nah, itu nanti ada integrator yang lebih dari 2 ya. Tapi kita bahas yang 2 doang. Jadi ini rater ini syaratnya untuk Cohen's kappa ini hanya untuk 2 orang penilai dan pilihannya itu hanya ya dan tidak. Taruhlah bagaimana kalau misalnya dia pertanyaannya adalah menggunakan skala Likert misalnya, skala Likert 1-4 gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya 1-2 itu kan yang ke arah tidak ya, dan 3-4 ke arah iya, ya udah dijadikan 1 aja. Jadi yang 1-2 itu anggaplah tidak, yang 3-4 itu anggaplah iya gitu. Jadi pilihannya cuma 0 dan 1 gitu. Pilihannya adalah 0 dan 1. Dan nanti rentan hasilnya itu adalah dari negatif 1 sampai 1 gitu. Kalau 1 di sini kuat. Nah, bagaimana rumusnya? Rumus Cohen's kappa ini adalah K-nya adalah K kappa P0 min PE per 1 min PE, di mana P0 adalah the observed proportional agreement. Ada proporsi agreement, kesepakatan yang ya, proporsi kesepakatan artinya adalah berapa banyak yang sepakat dibagi dengan total semuanya pilihannya gitu. Nanti lebih detailnya nanti ada. Nah, PE adalah probability of random agreement. Random agreement itu maksudnya gini, yang satu sepakat, yang satu tidak sepakat gitu.
kayak gitu bisa. Nah kayak gini ya. Nah ini nanti ada P ya, artinya yang dia kedua-duanya, ada yang misalnya ini memilih sepakat, ada yang tidak gitu. Nah interpretasinya ini ketika agreementnya itu antara 0 dikurang dari 0, maka dia less than chance agreement, atau gini ya mungkin chance agreement itu artinya kebetulan aja gitu. Kalau almost perfect agreement artinya bahwa emang kedua orang itu memiliki kesepakatan yang sama. Nah maksudnya gini, jadi reliabilitas itu maksudnya rater bisa jadi dua orang ini punya masalah secara pribadi dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi keputusan dia untuk memberikan penilaian gitu ya. Nah di sini kita menguji itu apakah kedua orang tersebut itu emang reliable untuk saling menguji. Apakah nanti follow up-nya ada terkait integritas dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa kedua orang tersebut itu ketika menilai itu apakah sama. Bisa jadi yang satu ini emang ilmunya lebih rendah daripada yang satunya gitu. Walaupun asumsi kita keduanya ahli. Tapi ketika emang kedua-duanya ahli, itu kemungkinan ya untuk agreement-nya kuat itu tinggi. Tapi bisa jadi karena yang mungkin kita salah memilih orang, yang satu emang dia ahli, yang satunya ternyata kurang ahli. Bisa jadi tingkat agreement-nya rendah karena itu tadi ada perbedaan itu. Tapi itu sekali lagi itu perlu diuji. Nah jadi dari sini kita udah dapat menurut dari Anthony J. Vera ini dan John M. Garrett dalam bukunya ini artikel ini, dia bisa bilang bahwa ketika dia dikurang dari 0 maka less than chance agreement atau sangat rendah. Kalau paling tinggi itu adalah 81 sampai 99. Nah kita yang pakai itu biasanya ini lebih dari 0,81 untuk menyatakan bahwa dia tinggi. Oke lanjut aja, kita misalnya gini, misal kita pakai range between 0,1. Oke ya, range between 0,1. Misal ini kayak gini kan. Oke, ini kan berarti anggap aja penilai 1 tuh milihnya ini, penilai 2 milihnya ini. Oke, biar dia tidak berubah-berubah. Kalau ini kan dia masih berubah ya. Nah ini biar nggak berubah, kita kopas saja, copy paste, jadi dia nggak berubah. Tuh nggak berubah. Oke. Jadi gini, anggap aja bahwa diberikan sebuah penilaian gitu ya, sebuah penilaian terhadap sebuah instrumen atau hasil wawancara atau soal misalnya kayak gitu. Nah dalam soal tersebut dia terdiri dari 19 pertanyaan. Nah ini divalidasikan kepada penilai 1 dan penilai 2. Jadi hasil 0 itu ketika penilai 1 bilang tidak, atau 0 itu artinya tidak dan 1 itu artinya ya. Nah kita akan menguji secara konvensional dan secara Cohen Skapa. Bagaimana caranya? Ya sudah, ini kita kurangkan saja. Jadi ini dikurangkan dia. Nah, dari sini kita bisa kelihatan tuh. Bisa kelihatan kalau yang 000 itu artinya mereka sepakat. 0000 ini artinya mereka sepakat. Ya kan? Nah, yang min 1 atau 1 berarti ada ketidaksepakatan. Nah, ini yang disebut tadi adalah random agreement, itu artinya ya, min 1 sama 1 nih. Adanya ketidaksepakatan, yang 1 0, yang 1 1. Jadi yang si writer yang bilang 1, si yang bilang 0, itu tidak sepakat, random agreement. Nah, kalau pakai uji reliabilitas yang konvensional kayak gini. Nah, ini di sini kita hanya menghitung berapa persen jumlah kesepakatannya gitu. Ya udah kita urutkan aja ya, misalnya kita urutkan dari sini. Maaf. Kita urutkan maaf. Atau gini aja. Ini kita urutkan dengan menggunakan ini. Oh, kenapa nggak berubah ya? Oh, sorry. Salah saya.
Oke. Ini bisa kita urutkan. Nah, kan urut nih. Nah, yang konvensional itu hanya melihat agreement-nya aja. Jadi ini kan yang gray nih. Bahwa kedua writer tersebut dia memiliki tingkat agreement di situ. Nah, ini kan. Nah, ini yang gray nih. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 yang 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Ya berarti kan sama dengan 8/19 gitu aja. 0,42, artinya dia tingkat agreement-nya 0,42. Masalahnya adalah apa benar ini dia agree semuanya? Bagaimana dengan satu-satu ini? Apakah dia nggak dihitung? Gitu loh. Nah, Coinscapa tuh menghitung juga yang ini. Kenapa? Bisa jadi agreement ini hanya sebuah kebetulan aja mereka agree. Mereka saling setuju tuh. Atau sama tuh jawabannya. Kebetulan aja. Nah, Coinscapa tuh mempertimbangkan ini yang main 1 sama 1. Sedangkan yang perhitungan konvensional itu tidak mempertimbangkan itu, hanya langsung aja ini berapa 8 dibagi 19 kelar gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini teman-teman. Ini saya sudah bikin template-nya di sini. Ini adalah penilai 1 di sini, penilai 2 di sini. Dan jawabannya kan ya dan tidak. Anggap aja yang ya itu 1, tidak itu 0 gitu ya. Nah, di sini kita hitung yang ya artinya kan yang jumlahnya 1, ya kan? Yang jumlahnya 1, udah diurut aja gini. Ini diurut dari gini. Nah, yang jumlahnya 1 itu kan berarti ada berapa nih? 1, ada 2 kan ya? Ada 2. Oke. Nah, sedangkan yang tidak, yang sepakat untuk tidak dan tidak itu kan berarti berapa? 1 2 3 4 5 6. Iyalah, tadi ada 8 sih. Oke, nah sekarang yang dia bilang penilai 1 bilang tidak, tapi penilai 2 bilang iya. Ini tinggal gini aja. Oh sorry, enggak gitu kan. Jadi ini yang di sini yang penilai 1 bilang tidak, penilai 2 bilang iya. Berarti kan di sini 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Nah, ini yang penilai 1 bilang tidak, penilai 1 bilang iya, penilai 2 bilang tidak. Berarti kan di sini 1 2 3 4 5. 5 kan berarti ada 5. Oke, kalau di total 19 ya. Betul ya? Ada 19. Oke, udah nih, ketahuan. Berarti 2 5 6 8 2 5 7 6 6 12 19 ini 5 11 2 6 8 ke 8 11 19. Oke, udah ya, clear. Nah, sekarang kita ngitung nih P0, PE, 1 band PE dan seterusnya. Nah, P0 itu kan P0 tuh nih. P0 itu kan sama dengan A plus D. A-nya kan dia plus D-nya. A sama D itu kan adalah yang sama-sama setuju. Yang memiliki kesamaan antara jawaban dari penilai 1 dan penilai 2. Kalau yang ini adalah yang A itu adalah sama-sama setuju, yang ini sama-sama tidak setuju, atau sama-sama di sini sama-sama memilih angka 1, di sini sama-sama memilih angka 0. Nah, dijumlahkan 8 kan? 8 dibagi total 19. 0,421053. Sama kan yang bilang dia ya? Sama. Oke, good. Nah, berikutnya dihitung juga yang PE. PE itu terdiri dari 2, yang ya dan yang tidak. Nah, yang ya dia bilang A plus B per total dikali A plus C per total. Yang ya kan berarti yang penilai A plus B, berarti kan ini dan dia. Artinya yang penilai ini buat yang random ya. Random berarti yang ini buat penilai 1 bilang ya, tambah penilai 2 bilang tidak gitu. Jadi sini bilang ya dan sini bilang tidak, dijumlah. Oke. Per nih hitungannya berarti kan kalau saya sih gampang aja, berarti 7/19 gitu kan. Oh, yang ya ini kan berarti L13 kan ini kan L13 7/19 ya kan.
7 per 19 ini yang ya. L13 per L15, J15 per L15, J15 kan berarti dia per dia, dapatlah tidak, ya kan? Berarti udah ketemu nih, ya sudah. Habis itu udah dihitung, ini tadi. Habis itu dikali, dapatlah yang 0,155125. Jadi intinya adalah untuk yang ya ini adalah 7 per 19, yaitu yang pilihannya dia ini sini, yaitu 7 di per 19 dikali 2 tambah 6, yaitu 8 per 19, dapatlah iya. Nah berikutnya yang tidak, ya udah tidak, ini berarti kan di sini P1 bilang tidak, di sini berarti 12 per 19 dikali P2 yang bilang tidak, berarti 11 per 19, dapatlah tidak. Nah setelah itu PE nya itu adalah PE sama dengan P ya plus P tidak, ini ya kan, berarti dia plus dia. Nah setelah itu kita mencari ini, bentar, ini kenapa PE nya jadi negatif ya? Oh benar, ini harusnya plus ya. Iya, ini harusnya negatif. Oke. Ini harusnya dijumlah ya. P kan sama dengan ya dan tidak dijumlah. Habis itu P0 nya kan udah ketemu tadi. Nah K-nya itu adalah P0 min PE. Jadi ini dikurangi dia per 1 min L20 dia. Dapatlah adalah 0,208092 min ya. Min. Nah kriterianya adalah less than the chance agreement. Kok bikin kriteria saya yakin teman-teman bisa ya. If aja, kalau if dia 0, ini aja dipakai ini 0,81, itu misalnya di atas 0,81 berarti almost perfect agreement, if, and, dan seterusnya. Ini saya yakin teman-teman bisa nih bikin kayak gini. Saya cuma and. Nah ini yang terakhir nanti kayak gini di ujungnya. Saya kasih lihat. Nah di ujungnya kayak gini aja. If and, kalau dia antara ini di antara misalnya dia kurang dari 0,21, habis itu lebih besar dari 0, maka dia ini kurang dari itu, maka dia less than chance agreement. Gitu teman-teman. Nah, didapatlah less than chance agreement. Itu rendah. Ya rendah karena kita lihat bahwa ternyata keraguannya ini di sini banyak nih. Ini adalah angka-angka di mana dia semuanya ragu-ragu atau tidak sama, tidak kompak gitu istilahnya, tidak kompak. Gitu, tidak kompak. Jadi intinya bisa dilihat bahwa dengan analisis reliabilitas iterator pilihan ini bisa terlihat bahwa mungkin ada hasil berdasarkan icons ya, berdasarkan icons value ada hasilnya ini. Cuman ternyata setelah dilihat reliabilitasnya, oh ternyata dia reliabilitasnya rendah. Berarti yang 0000 ini mungkin hanya jadi kebetulan aja mereka sama jawabnya. Kalau kayak gitu solusinya apa? Ya bisa jadi ganti orang untuk uji validitas lagi yang selevel gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini adalah materi terkait dengan analisis reliabilitas iterator Cohen Kappa. Sekali lagi konklusinya adalah pertama, Cohen Kappa ini adalah pelengkap atau komplement dari CVI atau Content Validation Index-nya. Yang lain bisa menggunakan icons atau yang lain ya. Tapi seringnya menggunakan icons. Yang kedua, raternya hanya 2 orang. Oke. Yang ketiga, kalau yang 3 orang nanti adalah yang lebih dari 2 orang nanti ada lagi. Nanti video berikutnya deh. Nah, yang ketiga, jawabannya adalah ya dan tidak. Atau biner lah. Nah, bagaimana kalau misalnya Likert-nya 4 jawaban atau 4 pilihan, ya kita bagi 2. Biasanya kan yang 1, 2 itu yang ke arah negatif jawabannya, yang 3, 4 ke arah yang positif misalnya kayak gitu. Ya udah dibagi aja langsung 2, di dikotomi menjadi 2, yaitu iya dan tidak tadi itu. Gitu.
Oke, begitu teman-teman untuk materi Coinskapa kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon kalau misalnya ada hal yang perlu saya perbaiki, silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.